Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmalinda Rahayu, NPM 2108-2601-19. Saya dari kelas C. Baik, saya akan mempresentasikan mind map BSO 1 saya yang berjudul pertukaran gas. Pertukaran gas ini dia proses di mana oksigen diambil dari lingkungan dan karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh organisme. Kemudian ada anatomi sistem respirasi. Dia itu ada di saluran pernapasan, terdapat dari hidung dan rongga hidung, kemudian faring dan laring, kemudian ada trakea, kemudian ada bronkus dan bronkiolus. Kemudian ada di paru-paru, dia ada lobus dan segmen paru-paru, kemudian dia ada alveoli. Lalu ada mekanisme pernapasan, itu dia ada tiga. Yang pertama ada inspirasi atau inhalasi, kemudian ada ekspirasi atau ekhalasi, kemudian ada peran otot pernapasan, yaitu terdapat diafragma dan otot-otot interkosta. Lalu ada proses pertukaran gas di paru-paru. Yang pertama itu ada proses ventilasi atau pernapasan, yaitu ada inhalasi, yang dimana udara yang kaya oksigen dihirup melalui hidung atau mulut, melewati trakea dan bronkus hingga mencapai alveoli. Kemudian ada ekshalasi, udara yang kaya karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh melalui jalur yang sama. Kemudian yang kedua ada proses difus gas di alveoli, itu ada oksigen. Ketika udara yang dihirup mencapai alveoli, oksigen berdifus melintas dinding alveoli yang tipis menuju kapiler darah di sekitarnya, yang kemudian terjadi karena konsentrasi oksigen lebih tinggi di alveoli dibandingkan dengan darah di kapiler. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida yang produk sampingan dari metabolisme sel berdifus dari darah di kapiler ke alveoli. Terjadi karena konsentrasi karbon dioksida lebih tinggi di darah dibandingkan di alveoli. Kemudian ada proses transportasi gas dalam darah. Itu dia terdapat hemoglobin, yang dimana oksigen yang berdifus ke dalam kapiler darah diambil oleh hemoglobin dalam sel darah merah untuk diangkat ke seluruh tubuh. Kemudian dia ada plasma darah, yang dimana karbon dioksida diangkat dalam bentuk terlarut dalam plasma darah, sebagian bikarbonat, atau dalam jumlah kecil yang terikat pada hemoglobin untuk dibawa kembali ke paru-paru dan dikeluarkan. Kemudian dia terdapat proses perfusi, yang dimana proses perfusi ini memastikan darah yang kaya oksigen didistribusikan ke seluruh tubuh dan darah yang kaya karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk dioksigenasikan kembali. Kemudian ada transportasi gas dalam darah, yaitu terbagi menjadi dua, ada oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada regulasi pertukaran gas, yang di mana dia terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu dia ada difus, yang di mana oksigen dan karbon dioksida bergerak melintasi membran respirasi melalui proses difus yang terjadi karena perbedaan konsentrasi gas di dalam dan di luar tubuh. Kemudian yang kedua ada regulasi ventilasi. Pada hewan dan paru-paru, pada hewan dengan paru-paru, ventilasi adalah proses penghirupan udara yang kaya oksigen dan menghembuskan udara yang kaya karbon dioksida. Kemudian dia ada yang ketiga ada perfusi, yaitu aliran darah melalui kapiler di sekitar alveoli yang memungkinkan difus gas. Kemudian ada yang terakhir kesimpulan, yang dimana pertukaran gas adalah proses penting dalam biologi di mana organisme bertukar bertukar gas, biasanya oksigen dan karbon dioksida dengan lingkungannya. Lalu ada proses ini sangat penting untuk respirasi seluler dan fotosintesis pada tanaman, memastikan pertukaran gas yang efisien yang diperlukan untuk metabolisme dan kelangsungan hidup. Mekanisme pertukaran gas yang efisien sangat pertahankan hemo, hemostasis eh, dan mendukung berbagai fungsi fisiologis dalam organisme yang menentukan peran pentingnya dalam sistem biologis.
Kemudian ada yang terakhir itu ada kesimpulan, yaitu pertukaran gas adalah proses penting dalam biologi di mana organisme bertukar gas, biasanya oksigen dan karbon dioksida dengan lingkungannya. Proses ini sangat penting untuk respirasi seluler dan fotosintesis pada tanaman, memastikan pertukaran gas yang efisien yang diperlukan untuk metabolisme dan kelangsungan hidup. Mekanisme pertukaran gas yang efisien sangat penting untuk mempertahankan hemostasis dan mendukung berbagai fungsi fisiologis dalam organisme yang menekan peran pentingnya dalam sistem biologis. Baik, ini referensi yang saya gunakan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.